Halo semuanya, kali ini saya ingin melanjutkan cerita saya kepada kalian semua. Namun sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah film yang berjudul Calling Katrik. Di film itu menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang sangat minder. Dia bekerja di sebuah perusahaan, namun dia sama sekali tidak memiliki teman. Dia minder sekali dan dia memiliki seseorang yang dia suka di kantornya, tapi dia tidak pernah berani untuk mengungkapkan perasaannya. Walaupun demikian, dia adalah orang yang sangat cerdas gitu. Singkat cerita, laki-laki yang bernama Katrik ini membeli sebuah telepon, dan ketika pegawai toko telepon itu menjelaskan keunggulan telepon itu kepada dia sama sekali tidak memperhatikannya gitu. Dan sampai di rumah pada jam 5 pagi dia mendapat telepon dari seseorang yang bernama Katrik juga, dan dia sangat kaget karena suaranya sama dengan suara dia, namanya sama dengan nama dia gitu. Sampai akhirnya sejak dia mendapat telepon dari seseorang itu, kehidupannya semua berubah, dari yang minder menjadi berani, dari yang gak punya teman menjadi punya teman, dari yang karyawan biasa jadi mendapatkan posisi yang bagus di kantor itu. Dan dia juga bisa menyatakan perasaannya kepada perempuan yang dia suka, dan akhirnya mereka berpacaran gitu. Suatu hari pacarnya ini penasaran gitu, apa sih rahasianya kok dia bisa dari yang minder tiba-tiba dia percaya diri, pede banget gitu. Lalu dia menceritakan bahwa kehidupannya berubah sejak dia selalu ditelepon setiap jam 5 pagi oleh seseorang gitu. Dan ternyata Katrik ini juga sering berkunjung kepada psikiater karena dia memiliki masa lalu yang ingin dia konsultasikan kepada psikiater itu. Dan suatu hari pacarnya si Katrik ini menceritakan semua hal yang dialami Katrik kepada psikiater ini, dan psikiater ini membuktikan sendiri bahwa benar ada seseorang yang menelpon dia pada saat jam 5 pagi, dan psikiater itu terima sendiri teleponnya. Dia mendengar suara itu berbicara kepada dia dan dia kaget. Suatu saat si psikiater ini mencari tahu dan berkunjung ke toko tempat Katrik membeli telepon itu, dan ternyata benar telepon itu memiliki keunggulan. Kita bisa merekam suara sendiri seperti apa yang kita mau, dan kita bisa setting jamnya kapan telepon itu bisa berdering dan dia akan berbicara kepada kita. Dan yang dialami Katrik adalah seperti itu. Katrik itu memiliki penyakit skizofrenia, dan itulah kenapa dia sering berkonsultasi kepada psikiater ini, karena dia memiliki masa lalu dan dia katanya dia punya saudara dan saudaranya itu meninggal disebabkan oleh dia. Itulah ketakutan yang selalu ada dalam hatinya gitu. Nah, dari cerita ini teman-teman, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa dari cerita saya yang sebelumnya, saya punya dendam dan saya simpan itu bertahun-tahun, belasan tahun lamanya, sekitar 19 atau 20 tahun saya baru lepaskan semuanya. Namun semuanya sudah tertanam di dalam alam bawah sadar saya. Sekalipun saya telah melepaskan dendam itu dan tidak ada lagi yang tersisa di hati saya, namun alam bawah sadar telah merekam semua itu, sehingga sampai sekarang ketika saya marah, kata-kata yang muncul adalah saya bunuh. Itu. Saya pernah ketika saya SMA kelas 1, ada teman sekelas saya gitu, kayak biasalah anak-anak remaja gitu ya, dia cari gara-gara ke saya sampai saya marah dan dia pukul saya, lalu saya balas dia gitu. Dan terakhir itu saya pegang rambutnya dan tidak ada satupun dari teman laki-laki saya yang bisa melepaskan tangan saya.
teman perempuan saya tidak ada yang bisa melepaskan tangan saya, bahkan guru saya sekalipun tidak ada yang bisa melepaskan tangan saya. Guru saya sudah bujuk saya dengan segala macam, tapi kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah saya ingin bunuh dia. Sampai akhirnya guru saya bilang, saya nyerah, saya baru kali ini punya murid seperti ini, katanya. Tapi entah, saya juga sudah nggak terlalu mengingat, nggak tahu bagaimana caranya, kenapa akhirnya saya melepaskan dia. Tapi saya tetap bilang sama guru saya, karena guru saya bilang udah kalian berdamai gitu ya, jangan berantem lagi. Saya hanya bilang saya tidak mau berdamai, dimanapun saya bertemu dia saya akan bunuh dia, mau di dalam sekolah ataupun di luar saya akan bunuh dia. Jadi teman saya itu tidak pernah masuk sekolah selama 1 minggu. Sampai akhirnya karena saya kasihan juga gitu, akhirnya saya bilang ke teman dekat rumahnya gitu, udah suruh aja dia sekolah, saya udah gak marah lagi kok, saya bilang. Nah, dari seperti segitunya ya, maksudnya kuasa dari perasaan kita, dendam kita gitu, yang kita pikirkan setiap hari, setiap detik, setiap jam hanya ingin membunuh. Dan ketika kita marah, yang terucap adalah ingin membunuh gitu. Jadi saya ingin bilang kepada kalian semua, kamu bersyukur ketika kamu besar tanpa memiliki masalah, berarti kamu sehat secara mental gitu. Yang menjadi kekuatan saya, kenapa ketika saya mau evaluasi emosi saya kok nggak beres ya gitu, setiap kali saya marah kenapa saya selalu berkata bunuh, saya ingin bunuh gitu. Yang menjadi kekuatan saya adalah suami saya. Dia tidak pernah sedikit pun marah atau berbuat kasar kepada saya, ataupun mencela saya, atau apapun itu. Dia tidak pernah marah. Kata-kata yang keluar dari mulutnya ketika saya mengucapkan kata bunuh, dia hanya bilang, jangan terulang lagi ya, jangan terulang lagi ya, katanya gitu. Itulah kekuatan saya. Itu sebabnya saya selalu mencari seminar-seminar meskipun online gitu. Saya selalu cari seminar-seminar yang mendukung yang berhubungan dengan emosi saya. Saya ingin tuntaskan ini semua, karena semua sudah terekam di sini dan itu sangat berbahaya. Suatu saat itu bisa memakan diri saya sendiri, atau anak-anak saya, atau suami saya, atau keluarga saya. Anak-anak saya sering, kalau saya sudah marah gitu, kata-kata itu juga saya ucapkan gitu, selalu seperti itu. Jadi kalian bersyukur kalau kalian besar tanpa sebuah dendam, tanpa sebuah marah, tanpa sebuah masalah. Kalian bersyukur kalau tidak memiliki masa lalu yang kelam. Yang saya sesali adalah saya telah menyimpannya sendiri dan tidak pernah bercerita kepada siapapun. Jadi yang saya ingin bilang kepada teman-teman, kenali emosimu dari sekarang. Jangan sampai kamu terperangkap dengan sesuatu yang kamu ciptakan sendiri dalam pikiranmu. Ingat tadi cerita saya tentang film yang berjudul Calling Catterick itu. Si Catterick itu ketika dijelaskan sama penjaga tokonya keunggulan telepon itu, dia tidak mendengarkan si penjaga toko itu ngomong. Perhatiannya teralihkan kepada wanita yang dia suka kan. Tetapi ternyata alam bawah sadarnya dia merekam dan melakukannya. Sampai di rumah dia rekam suaranya sendiri dan dia setting jamnya setiap jam 5 pagi. Dia gak sadar loh dia melakukan itu. Jadi teman-teman, itulah kekuatan dari sebuah alam bawah sadar. Jadi siapapun kamu di luar sana, jika kamu menyimpan dendam, lepaskan sekarang. Jangan sampai kamu terlambat. Karena kalau udah terlambat, kewalahan sendiri gitu nanganinya. Dan cari tahu semua informasi, ikutin seminar-seminar yang bisa membantu kamu untuk lepas dari semua itu. Dan ikutin saran-saran para narasumber supaya kamu cepat bebas gitu.
Itu saja cerita saya, nanti saya akan cerita lagi di lain waktu. Sampai jumpa.